Hidup manusia adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan cobaan. Setiap langkah yang kita tempuh membawa jejak masa lalu, baik tentang kebaikan maupun dosa-dosa yang kita sadari atau tidak. Namun, di balik setiap kesalahan, ada rahmat yang menanti. Tuhan tidak serta-merta memberikan cahaya kepada hamba-Nya tanpa terlebih dahulu menyucikan mereka dari beban yang menghambat pertumbuhan spiritualnya. Seringkali, ketika kita merasa terjebak dalam kegelapan, kita mengeluh dan bertanya, mengapa hidup ini begitu sulit? Kita lupa bahwa setiap kesulitan bisa jadi adalah cara Tuhan membersihkan hati kita sebelum Dia memberikan cahayanya. Rahmat tidak selalu datang dalam bentuk kemudahan, tetapi seringkali dalam bentuk ujian yang mengajarkan kita tentang arti kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Banyak orang yang mendambakan perubahan dalam hidupnya, menginginkan keberkahan dan kebahagiaan. Namun sebelum itu terjadi, mereka harus melewati fase penyucian. Sama seperti hujan yang membasahi tanah sebelum bunga bermekaran, begitu pula jiwa manusia yang harus dibersihkan sebelum menerima rahmat. Kisah ini adalah tentang bagaimana pertolongan ilahi datang dengan cara yang tidak selalu kita duga. Tentang bagaimana Tuhan menghapus dosa-dosa kita terlebih dahulu sebelum akhirnya memberikan cahaya yang menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik. Melalui video ini, mari kita merenungi makna di balik ujian dan penderitaan yang kita alami. Sebab, di balik kesulitan, selalu ada hikmah yang lebih besar menanti. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, tetapi Dia ingin kita siap sebelum menerima anugerah yang sesungguhnya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa rahmat sejati tidak datang tanpa proses penyucian. Dan sebelum Tuhan merahmati kita dengan cahayanya, Dia terlebih dahulu akan menghapus dosa-dosa kita. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta beri komentar, saya siap, sebagai tanda bahwa Anda menyampaikan pesan kepada semesta, untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat, serta menegaskan diri bahwa Anda siap untuk menerima keberkahan dan keberlimpahan dari alam semesta. Buka mata Anda, lihatlah dunia yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Buka hati Anda, dan biarkan cahaya semesta masuk untuk menerangi jalan kita, karena di balik setiap kabut ada jalan yang menunggu untuk ditemukan. Putar video ini secara berulang, supaya energi dan makna yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Ada saat dalam hidup ketika kita merasa terpuruk, doa-doa terasa tidak terjawab, harapan seakan menghilang, dan jalan keluar tampak begitu jauh. Dalam keadaan seperti ini, seringkali kita bertanya, di manakah Tuhan? Namun, yang sebenarnya terjadi adalah Tuhan sedang bekerja dalam cara yang tidak kita pahami. Ketika seseorang merasa kehilangan arah, bisa jadi itu bukan hukuman, melainkan sebuah proses pemurnian. Seperti emas yang harus melewati api agar menjadi lebih murni, begitu pula jiwa kita yang harus melalui berbagai ujian sebelum menjadi lebih kuat dan lebih siap menerima cahayanya. Terkadang, sebelum Tuhan memberikan pertolongan yang nyata, Dia terlebih dahulu menghapus beban dosa yang membelenggu kita. Itu bisa terjadi melalui berbagai peristiwa, kesulitan, kehilangan, atau bahkan penderitaan. Namun, di balik itu semua, ada rencana ilahi yang penuh dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. 1. Cahaya setelah gelap. Ketika seseorang telah melalui berbagai kesulitan, ia akan menyadari bahwa setiap kesakitan membawa pelajaran berharga. Tuhan tidak membiarkan kita berada dalam penderitaan tanpa tujuan. Setiap tetes air mata, setiap luka hati, adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan spiritual. Kesadaran ini datang kepada mereka yang mau bersabar dan terus berusaha memahami hikmah di balik ujian. Mereka yang bertahan dan tidak kehilangan harapan akan melihat bahwa di ujung jalan yang gelap, ada cahaya yang menunggu. Cahaya itu bukan sekadar kelegaan dari penderitaan, tetapi sebuah pemahaman yang mendalam bahwa setiap kesulitan adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Ketika kita dipaksa untuk melepaskan sesuatu yang kita genggam erat, itu bukan karena kita tidak layak memilikinya, tetapi karena Tuhan ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Banyak orang yang mengira bahwa cobaan adalah bentuk hukuman,
Padahal sebenarnya itu adalah cara Tuhan menyucikan jiwa kita dari keterikatan duniawi. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ada dosa-dosa yang kita bawa dalam hati, dan Tuhan, dengan segala kasih-Nya, ingin membebaskan kita dari beban itu sebelum memberi kita keberkahan. Setiap ujian yang kita jalani, meskipun menyakitkan, adalah sarana pembelajaran. Tuhan ingin kita melihat lebih dalam ke dalam diri kita sendiri, untuk menyadari kelemahan, kekuatan, dan potensi sejati kita. Dalam kegelapan itu, kita menemukan cahaya kebijaksanaan yang akan menuntun kita ke jalan yang lebih terang. Ketika seseorang tetap bertahan dalam kegelapan, ia akhirnya akan memahami bahwa kesabaran bukan hanya tentang menunggu, tetapi juga tentang mempercayai proses. Bahwa di balik setiap luka, ada penyembuhan. Di balik setiap kehilangan, ada pengganti yang lebih baik. Dan di balik setiap kesulitan, ada hadiah yang tak ternilai. Mereka yang telah melewati fase penyucian ini akan merasakan ketenangan yang berbeda. Mereka tidak lagi terikat pada dunia dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Mereka mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari kedamaian hati yang telah dilepaskan dari beban masa lalu. Cahaya itu semakin jelas ketika kita belajar menerima. Menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan kita, bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya. Dengan menerima, kita tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga menemukan diri kita yang baru, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Tuhan. Pada akhirnya, setiap perjalanan menuju cahaya selalu dimulai dengan melewati kegelapan. Dan bagi mereka yang bertahan, mereka akan melihat bahwa kegelapan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih indah. 2. Pembersihan sebelum pencerahan. Setiap orang ingin mendapatkan keberkahan, tetapi tidak semua siap untuk berubah. Tuhan tidak serta-merta memberikan kebahagiaan tanpa mengajarkan kita arti kesabaran dan keikhlasan terlebih dahulu. Dalam proses pembersihan ini, kita diuji dengan berbagai cobaan agar hati kita lebih siap menerima cahaya yang sejati. Proses ini bisa berupa kehilangan, kekecewaan, atau kegagalan yang menyakitkan. Namun, ketika seseorang menerima ujian dengan kesadaran bahwa ini adalah bagian dari rencana ilahi, ia akan lebih tenang dalam menghadapinya. Saat kita kehilangan sesuatu yang kita anggap penting, terkadang kita lupa bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih baik menanti di depan. Kita terlalu terikat pada masa lalu, hingga sulit menerima kenyataan bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih indah untuk kita. Setiap kekecewaan yang kita alami bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Tuhan ingin kita memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal-hal duniawi, tetapi pada ketenangan batin yang lahir dari penerimaan dan keikhlasan. Ketika kita mengalami kegagalan, kita seringkali merasa tidak cukup baik. Namun, kegagalan sejatinya adalah kesempatan untuk bertumbuh. Tuhan menghapus kesalahan-kesalahan kita melalui pengalaman pahit agar kita lebih siap menyambut kesuksesan yang sejati. Dalam momen-momen sulit, kita mungkin merasa sendirian. Namun, justru dalam kesendirian itu kita diajak untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kita diajak untuk melihat ke dalam diri, menemukan makna di balik setiap kejadian, dan membangun hubungan yang lebih dalam dengannya. Rasa sakit yang kita alami bisa menjadi alat yang menguatkan. Seperti otot yang menjadi lebih kuat setelah melalui latihan beban, begitu pula jiwa kita menjadi lebih tegar setelah melewati berbagai cobaan. Tuhan tidak pernah memberikan ujian tanpa tujuan yang jelas. Pada akhirnya, ketika kita menerima semua yang terjadi dengan hati yang ikhlas, kita akan menyadari bahwa setiap luka telah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan mulai melihat keindahan di balik setiap peristiwa yang pernah kita anggap menyakitkan. Pembersihan ini bukan sekadar proses yang sulit, tetapi juga kesempatan untuk mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dan setelah semua kesulitan berlalu, kita akan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia hanya sedang menyiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar. 3. Menerima rahmat dengan hati yang bersih. Setelah melewati fase penyucian, seseorang akan merasa lebih ringan dan damai. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya,
tetapi Dia ingin kita lebih siap sebelum menerima anugerah yang besar. Ketika hati sudah bersih, rahmat pun datang dengan cara yang menakjubkan. Rahmat bisa berupa kebahagiaan yang tidak terduga, jalan keluar dari masalah, atau bahkan pemahaman baru yang mengubah hidup. Yang pasti, setelah melalui berbagai ujian, seseorang akan lebih menghargai cahaya yang diberikan Tuhan kepadanya. Ketika kita menyadari bahwa setiap cobaan adalah bagian dari proses ilahi, kita akan lebih siap untuk menerima berkah yang datang. Bukan lagi dengan rasa takut atau ragu, melainkan dengan hati yang penuh syukur dan keyakinan bahwa semua yang terjadi adalah untuk kebaikan kita. Rahmat Tuhan seringkali datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Bisa jadi melalui seseorang yang menginspirasi kita, melalui kesempatan yang muncul tiba-tiba, atau bahkan melalui kejadian kecil yang membawa perubahan besar dalam cara kita memandang kehidupan. Dalam banyak kasus, rahmat itu datang setelah kita belajar untuk melepaskan kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tak lagi sesuai dengan rencana Tuhan. Dengan melepaskan, kita memberikan ruang bagi sesuatu yang lebih baik untuk masuk ke dalam hidup kita. Tuhan selalu mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memberikan rahmat-Nya. Kadang kita merasa menunggu terlalu lama, tetapi saat itu tiba, kita akan menyadari bahwa semuanya telah diatur dengan sempurna. Kita akan melihat bagaimana setiap luka dan air mata telah mengantar kita pada kebahagiaan yang lebih bermakna. Rahmat bukan hanya tentang menerima sesuatu yang baik, tetapi juga tentang kesiapan kita untuk menjaga dan mensyukurinya. Sebab, sesuatu yang datang tanpa kesiapan akan mudah hilang, sementara sesuatu yang kita perjuangkan akan lebih kita hargai selamanya. Ketika seseorang telah melalui proses pembersihan, ia akan memiliki perspektif baru tentang kehidupan. Ia tidak lagi melihat dunia dengan keterikatan yang berlebihan, tetapi dengan kebijaksanaan dan ketenangan yang lebih dalam. Hidup bukan sekadar mengejar kesenangan, melainkan memahami makna di balik setiap kejadian. Pada akhirnya, rahmat terbesar adalah kesadaran bahwa kita selalu berada dalam kasih Tuhan. Dengan hati yang bersih, kita tidak hanya menerima cahayanya, tetapi juga mampu menjadi cahaya bagi orang lain. Dan itulah bentuk rahmat yang paling indah, ketika kita dapat berbagi kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Penutup. Setiap ujian yang kita hadapi bukanlah bentuk hukuman, melainkan proses penyucian. Sebelum Tuhan merahmati kita dengan cahayanya, Dia terlebih dahulu akan menghapus dosa-dosa kita. Itu adalah bentuk kasih sayangnya yang paling murni. Jangan pernah kehilangan harapan dalam perjalanan hidup ini. Ketika kita merasa berada dalam kegelapan, percayalah bahwa Tuhan sedang menyiapkan kita untuk menerima cahaya yang lebih besar. Tetaplah bersabar. Tetaplah berusaha, dan yakini bahwa di balik kesulitan, selalu ada rahmat yang menunggu. Semoga kita semua bisa melewati proses ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Karena pada akhirnya, cahaya Tuhan akan selalu hadir bagi mereka yang bersedia untuk disucikan terlebih dahulu. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.